Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Fahani. Di sini saya akan review film The Nun 2. Sinopsis dari film The Nun 2. The Nun 2 merupakan sequel dari The Nun yang pertama yang dirilis pada tahun 2018 dari seri ke-9 dalam memorial The Conjuring Universe yang tidak berdasarkan kisah nyata seperti universe sebelumnya. The Nun 2 memiliki latar film pada tahun 1956, yakni 4 tahun setelah film pertama, dengan memindahkan latar dari Rumania ke Prancis. Berawal dari suster Irene yang berhasil lolos dari teror falak di Rumania, kemudian mendapatkan kabar bahwa seorang pendeta dibunuh kejam oleh roh jahat dan temannya yang bernama Maurice yang bekerja di salah satu sekolah di Prancis telah dirasuki oleh falak. Latar belakang dibuatnya film ini adalah karena produser ingin menceritakan atau menjelaskan kisah hadirnya falak sebelum Lorraine Warren atau Warren melakukan perjalanan investigasi paranormal mereka pada seputar keluarga Enfield di tahun 1970. Tim produksi dari film The Nun 2 ini ada Michael Chaves sebagai sutradara, Peter Safran dan James Wan sebagai produser, Ian Goldberg, Richard Nine, dan Akil Cooper sebagai penulis. Pemeran The Nun 2 ini ada Jonas Blockett sebagai Maurice, Taissa Farmiga sebagai Suster Irene, Storm Reid sebagai Suster Debra, Bonnie Ernst sebagai Falak, Anna Popplewell sebagai Kate, dan Kathleen Rose sebagai Sophie. Kelebihan film ini yang pertama ada premis cerita yang menarik. Penjelasan cerita setiap scene yang seru membuat semua orang bertanya-tanya mengenai kelanjutan dari scene film ini, dan memuaskan penonton dengan drama yang ada di film seperti scene di mana Sophie dibully oleh teman sekolahnya dan perjalanan Suster Irene dan Suster Debra menuju Prancis. Yang kedua adalah kualitas teror lebih baik. Yang membuat kualitas teror lebih baik adalah teror dari para iblis lain falak sungguh membuat para penonton tegang dan takut. Terlebih lagi, scene pada saat Suster Debra dan anak-anak di sekolah tersebut dikejar oleh iblis yang berbentuk sebagai kambing. Yang ketiga adalah kehadiran karakter baru. Kehadiran karakter baru seperti karakter Kate, karakter Sophie, dan karakter Suster Debra membuat film semakin seru. Dan acting dari karakter baru yang memukau membuat kualitas film semakin bagus. Dan kekurangan film ini yang pertama ada cerita yang lebih lemah dibandingkan film pertama. Karena di beberapa menit pertama hingga paruh film berjalan, lebih banyak drama dibanding tujuan utama yang membuat film ini terasa membosankan di tengah plot. Yang kedua adalah karakter falak memiliki screen time yang sedikit. Posisi sutradara Corin Hardy yang digantikan oleh Michael Chaves yang membuat nuansa horor dan menakutkan yang dimiliki oleh falak tidak ditemukan pada film kedua. Karena tidak sama Michael Chaves seperti kehilangan arah saat membangun kisah falak. Yang ketiga adalah eksekusi cerita yang lemah. Aksi hal kedua biarawati melawan iblis bahkan tanpa bantuan laki sedikit pun membuat jalan cerita lebih lemah, karena figur sosok iblis yang mengerikan tertutupi oleh sosok lemah dan kecil yang penuh celah yang dapat mengalahkannya. Kesimpulan dari film ini adalah falak lagi-lagi harus menerima kekalahan dari Suster Irene karena Suster Irene memiliki vision dari Saint Lucy sebagai keturunannya yang membuat falak semakin melemah. Dengan semburan anggur merah yang diimplementasikan sebagai darah Yesus yang membuat falak lagi-lagi harus menerima kekalahan dari Suster Irene. Namun, Suster Irene masih merasa ada yang janggal dengan tingkah laku Maurice, seperti falak belum sepenuhnya keluar dari tubuh Maurice. Sekian review film saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.